Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Memulai akhir pekan kita, kembali saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita di kitab Yesaya pasal 63. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penunutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami tersesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Tindakan yang langsung dilakukan oleh Allah. Dalam bacaan kita hari ini kita menemukan dua tindakan yang dilakukan langsung oleh tangan Allah. Pertama, Nabi Yesaya menubuatkan murka Allah terhadap Edom ketika melihat umat kesayangannya itu justru dibuat menderita. Edom melambangkan kekuatan besar dunia yang menentang Allah. Kekuatan besar itu dikatakan tak terkalahkan
oleh kerajaan Yehuda, meskipun Yehuda memiliki kekuatan militer yang juga kuat. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang berperang melawan bangsa-bangsa yang melawan Allah. Allah memperkenalkan diri sebagai seorang pengirik yang memeras buah anggur. Pada bagian ini kita belajar bahwa Allah mengirik bangsa-bangsa yang memusuhi umat-Nya dengan murkanya, dan itu Allah lakukan sebagai wujud tindakan untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan umat-Nya. Dengan tindakan itu pun umat pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Ia bertindak sendiri dengan tangannya tanpa diwakilkan. Ia juga Allah yang tegas dengan menegur dan tetap memiliki kerinduan bagi umat-Nya untuk kembali kepadanya. Ia juga Allah yang mengingatkan bahkan murka kepada orang-orang yang memberontak kepada Roh Kudus-Nya. Umat mengingat kembali bahwa peristiwa Tebrau yang terjadi bertahun-tahun silam merupakan wujud atau contoh tindakan yang langsung Tuhan kerjakan untuk membela umat-Nya. Dan di titik itulah umat berseru kepada Tuhan agar Ia tetap menjadi Allah bagi Israel. Umat memanggil Tuhan sebagai penebus kami, serta memohon agar Tuhan kembali kepada umat-Nya setelah umat menyesali segala tindakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, jika kita harus menghadapi perlakuan orang lain yang mungkin merugikan atau merendahkan kita, tidak perlu membalas atau bahkan berbuat jahat kepada mereka. Karena justru itu menunjukkan ternyata tidak ada bedanya antara kita yang mengenal atau hidup di dalam Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Dia. Cukuplah berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menguatkan kita, agar kita dimampukan untuk menanggung segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan kita mohon kepada Tuhan agar apa yang Ia rancangkan terhadap kita terwujud. Barangkali Tuhan merancangkan sesuatu untuk mendidik kita agar kita semakin berpengharapan, semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan. Dan di saat itu pula kita yakini Tuhan akan bertindak bagi kita. Yang kedua, jika kita menyadari bahwa hidup kita telah dibela, diberkati, atau dilindungi Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Ingatlah saat-saat di mana Ia menolong kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi jangan lupakan pula pertolongan-pertolongan Tuhan yang bahkan mungkin tidak pernah kita minta, namun ternyata justru itulah yang kita perlukan. Sedangkan yang ketiga, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memohon agar Tuhan tetap menjadi bagian kita, yaitu Allah bagi kita, meskipun ada kalanya kita mendukakan Dia. Namun demikian, di saat kita sadar bahwa kita sudah mendukakan Tuhan, segeralah memohon pengampunannya, segeralah berbalik kepada Tuhan, dan belajarlah untuk setia. Karena kita menyadari bahwa ternyata Tuhan bertindak bagi umat-Nya. Ia menginginkan kita selalu hidup di dalam pimpinan dan karya tangan-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau bertindak bagi setiap manusia,
secara khusus bagi setiap kami yang beriman dan berpengharapan kepadamu. Engkau sanggup membela kami, Engkau sanggup menolong kami, Engkau pula yang mendidik kami dengan segala tantangan, cobaan, bahkan segala sesuatu yang mungkin tidak kami ingini, tetapi di dalam peristiwa itulah Engkau membentuk kami untuk setia kepadamu. Maka tolong kami Tuhan, agar kami memaknai hidup kami sedemikian rupa dan kami tetap hidup di bawah pimpinan Tuhan. Ajar kami menghargai segala pertolongan yang Engkau kerjakan, mengingat segala tindakan Allah, baik yang kami minta atau bahkan yang tidak pernah kami minta kepadamu, tetapi Engkau tahu bahwa itulah yang sesungguhnya kami perlukan. Dan dengan mengingat semua karya Tuhan, maka kami harus belajar, kami akan tetap belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, kami memulai akhir pekan kami mohon Tuhan melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.